Duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Amma ba'du, hadratal muhtaramin, para habaib yang kami muliakan, wabil khusus Al-Habib Husain bin Ja'far Al-Haddar, para kiai, para guru, para asatid yang hadir, bil khusus kepada beliau Al-Ustadz Tuan Guru Bapak Haji Junaidi yang kami muliakan, Bapak Haji Syahid yang kami muliakan, segenap pengurus Majlis Ta'lim dan Salawat Barakatul Wasilah Muncar yang kesemuanya saya muliakan, hadirin wal hadirat, para pecinta Majlis Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama senantiasa mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesempatan dapat hadir duduk dalam acara yang mulia, berzikir kepada Allah, memuji Allah, memuja dan memuji Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul al-Imam al-Arif billah al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Mudah-mudahan kita semua yang hadir mendapatkan barakah beliau. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan pandangan khusus dari Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Amin ya Rabbal, amin ya Rabbal. Semoga berkah Habib Ali, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah, mudah-mudahan hati kita dibersihkan oleh Allah, mudah-mudahan segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan keharibaan junjungan kita baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Para hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang berada di tempat yang mulia, memuji manusia yang paling mulia, memperingati haul seseorang yang mulia, Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Seorang yang hebat saudara, manusia yang mendapatkan pangkat, maqam, derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebab kedekatan beliau kepada baginda Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab lisan beliau tidak pernah kering untuk menyebut asma Allah Subhanahu wa ta'ala, asma baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu, jikalau kita bersama ingin mendapatkan kedudukan, ingin mendapatkan maqam seperti apa yang didapatkan oleh beliau, maka kita bersama harus gemar untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk basah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustahil saudara, manusia yang lisannya kering menyebut nama Allah, mereka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mustahil jikalau ada seseorang lisannya kering menyebut asma Nabi Muhammad, maka derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa mereka? Sebab lisannya selalu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seseorang yang selalu menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut akan dicintai oleh Allah. Maka orang tersebut akan menjadi manusia yang derajatnya ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang derajatnya telah ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan siapapun makhluk yang dapat merendahkan daripada derajat tersebut, sebab orang tersebut mendapatkan pangkat, kedudukan, derajat langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena itu saudaraku, kita koreksi diri kita masing-masing. Sejauh mana lisan kita menyebut nama Allah? Sejauh mana lisan kita menyebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tidak sama saudara. Tidak sama seseorang yang gemar berzikir kepada Allah, seseorang yang gemar hadir majelis-majelisnya Allah dan Nabi Muhammad. Mereka tidak sama dengan seseorang yang tidak pernah hadir di majelis-majelis seperti ini. Beda saudara. Gak sama. Kalau sama saudara, apa gunanya majelis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Sehingga Al-Imam As-Sayyid Abuya Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau dawuh, manfaat zikir diantaranya inna dzikra, sesungguhnya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kata beliau, yuhadzibul akhlaq. Manfaat orang kalau sering menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, satu, yuhadzibul akhlaq, dapat merubah akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena itu kalau kita menginginkan putra putri kita mempunyai akhlak yang baik, ajak di majelis-majelis seperti ini, ajak berzikir kepada Allah, ajak berzikir kepada Allah, ajak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebab acara semacam ini bisa merubah akhlak yang jelek menjadi akhlak yang baik. Sallallahu alaihi Muhammad. Karena itu beruntung kita ditakdir oleh Allah menjadi hamba-hamba yang selalu berzikir kepada Allah. Dahulu Pak Bu, orang-orang dahulu ketika mempunyai anak, mereka ajak di majelis seperti ini. Sehingga jarang daripada orang tua dulu itu menasihati putra-putrinya, jarang. Kenapa? Sebab mereka sudah sadar, hatinya sudah dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhlaknya sudah dirubah dengan menghadiri majelis-majelis semacam ini. Kalau sekarang kan enggak. Mereka mengandalkan daripada lisan mereka sendiri. Orang tua sekarang mereka mengandalkan daripada lisan mereka sendiri. Akan tetapi ketika dinasihati tidak masuk ke dalam hati, cuman masuk ke kuping kanan, keluar dari kuping kiri. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka itu Pak Bu, kita yang punya anak dinasihati kurang dengarkan, ajak di majelis seperti ini. Ajak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kan kita diajarkan oleh ulama, minimal Pak Bu, kita habis sholat jangan sampai tidak berzikir kepada Allah. Minimal satu, membaca ayat kursi. Baca ayat kursi. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, baca. Minimal, paling sedikit, Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la, sampai akhir. Kemudian baca berapa kali? 33. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali, gak usah cepet-cepetan Pak. Kita ini kadang ngawur. Saya zikir Beb,
ternyata bacaannya ngawur. Ngomong subhanallah kadang subhanallah. Kecepatan sampean. Daiman abadan alhamdulillah. Berapa kali? 3. Siapa yang ngajarkan? Kita punya guru. Alhamdulillah. Yang enak alhamdulillah. Kita kan enggak. Dullah. Apa yang dibaca? Ala kulli halin wa bi ni'matin Allahu akbar. Yang enak. Kita ini diajarkan. Bahaya kalau ada seseorang hidup mereka enggak zikir sama Allah, pasti akan dibuat bingung kata Nabi Muhammad SAW. Siapapun banyak uang, apalagi enggak punya uang sampean. Ada pekerjaan, apalagi pengangguran. Ada pekerjaan saja kalau enggak pernah zikir bingung. Banyak uangnya kalau enggak zikir bingung, apalagi pengangguran, apalagi tandi besar. Bingung, Pak. Cor-ancoran. Makanya diceritakan bahwasanya ulama mengatakan, sampean pengen tahu sampean siapa anak setan? Setan itu anaknya ada 3. Ada berapa? 3. Sampean jangan sampai tergolong anak setan. Kalau termasuk ini berarti anaknya setan. Siapa mereka? Satu. Seorang anak yang durhaka kepada orang tua. Kalau ada anak menentang, berani kepada salah satu orang tuanya, berarti anaknya setan. Hati sampean. 2. Siapa? Seseorang yang tidak pernah membaca zikir ketika selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, langsung berdiri. Anaknya setan. Yang terakhir, al-bakhil, orang yang medit, anaknya Lah ketika itu ada orang nazar, Pak Bu, diceritakan dalam kitab, ada orang nazar ngomong, ya Allah, miskin, tadi peseh ngomong, ya Allah, kalau saya kaya raya, sugih, saya akan sedekah kepada anaknya setan. Aneh, sedekah kok sama anaknya setan, kenapa enggak sama anaknya manusia? Kenapa? Sebab ini orang cerek, Pak. Saking cereknya, kalau ditakdir jadi orang kaya, dia enggak mau untuk sedekah. Kenapa? Anak setan enggak ada. Mau cari kemana anaknya setan? Saking medite, saking cereknya, saking bakhilnya, saking pelitnya, sampai dia bernazar, ya Allah, kalau saya memang menjadi orang yang kaya raya, saya akan sedekah sama anak-anaknya setan. Nah, dia tahu kalau cari anaknya setan nggak ada. Kenapa nggak mau sama anak manusia? Sebab dia saking pelitnya. Akhirnya tidur, dimimpii sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mimpinya? Kamu kepengen tahu anaknya setan? Iya ya Allah. Siapa? 1, anak yang durhaka kepada orang tua. 2, yaitu siapa? Seorang yang setelah sholat tidak membaca zikir. Yang ketiga, seseorang yang pelit. Bangun, Pak. Setelah bangun setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, ditakdir sama Allah jadi orang kaya raya, miliarder, fulusnya banyak. Akhirnya ingat, ya Allah, ini waktunya sedekah sama anaknya setan. Saking banyaknya uangnya, sedekah nggak dihitung. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Saking fulusnya banyak, Pak. Sedekah nggak dihitung, langsung ditaruh di karung. Sudah nyiapkan 3, yang 1 buat anaknya setan, yang 1 anaknya setan, 1 anaknya setan. 1 karung buat 1 anaknya setan. Dia tahu kalau anaknya setan siapa? Seseorang anak yang durhaka kepada orang tua. Dia cari anak yang menentang perkataan orang tua. Digoleki, Pak, ngalor ngidul dicari. Ternyata ada seseorang anak. Orang tuanya dimaki-maki, dicaci dimaki. Memang sampean anu. Katanya ini orang, tepak ini. Anaknya setan. Disiapkan 1 karung. Habis ini selesai ngamuk, saya kasih uang. Tepak ini.
Selesai ngamuk, marah. Akhirnya datangi, assalamualaikum, salam Pak, selamat ya. Kenapa? Sampeyan menjadi anaknya setan. Oh, dia mau gitu, ngamuk, kurang ajar teman. Saya ini anaknya manusia, enggak. Saya itu bermimpi, saya mau ngasih uang sampean 1 karung. Ini buat sampean. Buat apa? Sampean anaknya setan. Apa katanya? Marah, kurang ajar sampean. Saya enggak mau. Saya ini anaknya manusia. Tuh, saya mimpi. Saya ini kalau kaya, saya mau sedekah sama anaknya setan. Saya itu ada mimpi anaknya setan yang pertama, seseorang anak yang durhaka kepada orang tua. Langsung minta ampun, Pak. Kurang ajar sampean, dibuang uangnya. Loh, kok enggak mau? Katanya orang kaya, alhamdulillah. Ini yang mau sedekah ini cerai, Pak. Alhamdulillah, sudah ditaruh, Pak. Yang kedua, cari anaknya setan. Siapa? Seseorang yang selesai sholat tidak baca zikir. Cari, ada di masjid. Bukan di masjid ini, masjid lain. Oh, kalau sini, zikir semua, Pak. Saya pernah sholat di sini, gak ada yang berdiri. Sampai selesai, masya Allah. Berarti anaknya menungso kabeh. Yang kedua, 1 karung disiapkan, ditaruh depannya masjid. Ditunggu siapa yang keluar duluan. Yang keluar duluan ditunggu. Ini anaknya setan ini. Bin setan. Pas keluar, langsung tangkap. Assalamualaikum. Salam. Pak, selamat. Ya, ini fulus buat Bapak 1 karung. Apa ini? Sedekah saya. Alhamdulillah. Kenapa sama sedekah saya 1 karung? Sampean anaknya setan. Ngamuk, marah, kurang ajar sampean saya ini sholat, sama ngomong anaknya setan, marah. Dah, saya nggak mau. Akhirnya nggak mau, Pak. Katanya orang ini, kok nggak mau? Ini yang anak setan yang pertama nggak mau, anak setan yang kedua nggak mau. Wah, terakhir ini siapa? Seseorang yang pelit. Ditunggu, Pak. 1 desa tanya sama kepala desa, Pak RT. Ya, saya mau tanya, orang sini paling itu yang pojokan melipol itu, cerek. Itu kalau mau dimintai sumbangan, Allah, alasan terus. Sampai pernah saya minta sumbangan itu yang keluar anaknya. Aneh. Yang keluar anaknya, padahal saya mau masuk, itu saya lihat kepalanya bapaknya itu ada, saya lihat ada. Ternyata anaknya keluar, assalamualaikum, salam, bapaknya ada. Ngapunten, Bapak ke Surabaya ya. Ya saya kirim salam ya, kalau ke Surabaya kepalanya suruh bawa. Soalnya orangnya ke Surabaya kepalanya di kamar, ada di jendela. Ya saya kirim salam ya sama Bapak sampean. Kalau ke Surabaya kepalanya itu suruh bawa yang ada di jendela, katanya. Ketahuan kalau bohong. Padahal abah orang tuanya ada di dalam rumah, suruh ngomong ke Surabaya. Itu ada, Pak. Seperti itu ada. Padahal di rumah ngomongnya nggak di rumah. Saya tahu. Paling melit kalau pengen sumbangan nggak pernah mau, nggak kasih. Yang mana? Yang sana ditunggu. Coba sama kasih. Dikasih. Assalamualaikum, salam, ngapunten, nggak nerima. Oh iya, langsung, Pak. Assalamualaikum, salam, selamat. Anda saya kasih sedekah, katanya. Ini dikasih sedekah, Pak. Bukan 1 karung, 3 karung. Uangnya yang karung pertama nggak mau dikasihkan juga, yang kedua nggak mau. Ini yang ketiga, 3 karung. Assalamualaikum, salam, Pak ya, ini sedekah dari saya. Buat apa, Pak? Selamat, sampean menjadi anaknya setan. Tapi yang cerai ini ngomong apa? Alhamdulillah, Pak, katanya. Sampean ngomong saya anak setan, ndak apa-apa wis. Yang penting saya punya uang. Nemen, Pak. Orang pelit itu nemen, Pak. Lebih jahat daripada seseorang yang berani kepada orang tuanya, daripada siapa? Orang yang nggak pernah zikir. Siapa? Orang melit. Melit itu serakah, Pak. Apa katanya? Alhamdulillah, sampean kasih saya semua ya. Yang nggak mau kasih saya semua. Diterima semua, Pak. Siapa? Anaknya saya. Makanya sama kalau jadi salah satu di antara ini, berarti sampean binnya bukan bin manusia, tapi bin setan. Siapa? 1, anak yang durhaka kepada orang tua. 2, seseorang yang setelah sholat gak pernah zikir. Makanya sama ingat Pak Bu ya, di masjid musola kalau habis sholat langsung keluar, bin setan itu sudah. Ingat-ingat sampean. Oke. Masya Allah. Iya. Makanya sampean diajak seperti ini supaya kita semua mendapatkan daripada akhlak yang baik,
Sebab kata Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, orang yang mengingat Allah, zikir dekat Allah, bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhadzibul akhlak, dapat merubah akhlak-akhlak yang jelek menjadi akhlak yang bagus. Allahumma sholli ala Muhammad. Habib Ali, Pak, dari kecil didikannya luar biasa, Pak. Habib Ali itu ketemu Nabi Muhammad bukan mimpi. Sampai beliau ditanya, "Ya Habib, saya mau tanya, keindahan yang ada di dunia ini apa?" Apa kata beliau? "Tidak ada keindahan." Seseorang bertanya, "Habib, surga?" Apa kata beliau? "Surga gak indah." "Terus apa ya Habib yang indah?" Beliau mengatakan, sesuatu yang terindah yang ada di dunia ini adalah wajah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surga tanpa Nabi Muhammad tidak ada keindahan sallallahu alaihi Muhammad. Sehingga beliau mengatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Seandainya Nabi Muhammad hilang dari ingatanku satu saat saja, satu kecapan saja, satu ketipan mata saja, ma'adatu minal muslimin, maka aku sekarang mengatakan aku bukan orang muslim. Kenapa? Sebab Nabi hilang dari pandanganku satu ketipan mata sallallahu alaihi Muhammad. Hebat, Pak. Habib Ali lisannya basah, selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga beliau dari kecil didikan luar biasa, akhlaknya terus tumbuh, terus mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu, yuhadzibul akhlak. Makanya zaman kalau ada majelis seperti ini datang, kepengen akhlaknya bagus, datang. Kepengen anaknya bagus, ajak seperti ini. Beb, suami beb, kepengen beb akhlaknya bagus beb, ngamuk dok beb, suami saya beb. Capek niku ngamuk dok, tandik peseng ngamuk, nggak ada apa-apa ngamuk beb. Saman ajak bu, apa? Ajaan suami sampean, ya, ngomong, "Mas, ayo ta Mas majelisan Mas." Buat apa? Ayo wes, supaya akhlaknya. Enggak. Kalau enggak mau Bu, saman belikan tasbih. Mas, tasbih. Buat apa? Zikir. Macam apa? La ilaha illallah, subhanallah, astaghfirullah, masya, la haula wala quwata. Penting. Makanya orang dulu itu yang dibawa tasbih. Ya, Habib Hussein ini tasbih dibawa, Pak. Beliau ini di sakunya mesti tasbih. Haji Syahid, tasbih. Saya ketinggalan tasbih saya di mobil mana. Iya, minimal Pak Bu, kalau sama megang tasbih mesti ingat sama Allah. Gak mungkin sama megang tasbih diputer-puter gini saja, gak mungkin. Ingat tasbih mesti diputar. Subhanallah sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Allah illallah. Terus zikrullah, salawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhadzibul akhlak, dapat merubah akhlak-akhlak yang negatif menjadi akhlak-akhlak positif. Allahumma. Yang kedua, orang yang selalu zikir datang Allah, sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, apa manfaatnya? Yuraqiqut tiba', dapat melunakkan watak, gak keras, gak ngamuan. Watak ini perlu Pak untuk dizikiri, sehingga orang yang cinta zikir, orang yang gemar zikir, orang yang gemar sholawat, wataknya akan lembut, pikirannya positif. Sebab Pak Bu, Nabi mengatakan watak bisa mencuri watak. At-toba' yusrikut toba'. Watak ini bisa nyuri watak. Saya ini yang sabar misalnya, gak ngamuan, ketemu sama orang ngamuan, 1 jam saja pulang ngamuan saya Pak. Loh iya, sampean coba, ini Pak nularnya kata Rasulullah lebih cepat daripada penyakit dohir, batuk, pilek, flu, lebih cepat watak. Sampean gagah, Haji Syahid saya ini gagah, ketemu sama orang, mohon maaf ya, yang ngomongannya agak ya mau kemana,
1 jam itu halo, ikut watak. Yang tangannya kiri jadi gini, watak bisa mencuri watak. Tapi kalau sama zikir kepada Allah, sholawat datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, watak kita akan dilembutkan oleh Allah Subhanahu. Permasalahan apapun akan dihadapi dengan dingin. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Makanya saya mau tanya sama ibu-ibu, Bu, sampean punya suami ngambulan apa enggak, Bu? Ngambulan? Enggak. Yang ngambul biasanya ibu-ibu apa bapak-bapak? Oh, bapak-bapak ya? Iya. Kalau zaman akhir itu yang ngambulan bapak-bapak, tapi ketularan ibu-ibu. Diwarah cepet nulare kok. Nggih. Ada wong lanang kok ngambulan kok apa to, Pak? Hoi. Bu. Cuk ngambulan, Bu. Ndak boleh. Sampeyan Bu kalau punya suami ngambulan, ajak zikir. Sampeyan Pak kalau punya istri ngambulan, ajak majlisan. Kata Sayyid Muhammad, wataknya akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma. Zaman akhir Pak Haji, Beb, aneh zaman akhir. Saya dapat cerita dari orang ke rumah, Beb, cerita Pak, Beb, nopo? Istri saya moro-moro ngambuk, Beb. Datang kerja, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dibukakan sama istrinya, seret. Tapi dibukakan pintu separuh, istrinya sembunyi di belakangnya. Suami tahu kalau istri di belakang pintu, masuk, direre, gitu. Ditanya, Dek, apa? Kok di belakang pintu? Ya karepnya saya. Loh, aneh. Karepnya saya katanya. Dek, ngapain sana? Nggak ngapa-ngapain. Tapi kok di belakang pintu? Apa saya Mas? Aneh. Ya mrene Dek, emoh. Aneh wong wedok iki. Sulit dipahami. Makanya kan jangan zikir kados ngeten iki lho, Pak. Makanya wong wedok sing jak zikir kados ngeten iki seperti ini, enak kandan-kandanane. Tapi lek enggak pernah diajak majelis sholawat zikir, angel. Dipahami itu angel. Wedok. Angel. Dek, kesini Dek, enggak mau. Kamu ngapain situ? Terserah saya. Aneh. Enggak ada angin, enggak ada hujan, enggak ada mendung. Ngomong gitu. Ada apa sih, Dek? Enggak ada apa-apa. Tapi kok di situ? Terserah saya, Mas. Mau di situ, di sini, terserah saya. Allah. Angel. Akhirnya suaminya pinter, Bu, dideketi. Ngomong, Dek, apa? Kenapa sih? Enggak ada apa-apa kok. Tapi kok sampean di belakang pintu, biasanya kan gak seperti ini. Saking saya ngepen sini. Angel, perempuan. Allah. Akhirnya dipegang tangannya, teguk tangannya. Bu, Pak, pegang, duduk. Dek, ngomong ada apa? Diem. Nggak ada apa-apa Mas, cuman tadi acara itu lo nikahan ya, resepsi. Temen-temenku main gelang kabeh. Ati ngomong, area. Temen-temen tuh main gelang semua. Saya Mas, sampean mbok mikir toh Mas. Kenapa? Mas, 20 tahun. Karet Mas. Karet koneng Mas. Istiqomah Mas. Ini teman-teman kerincing. Sesekali kalung dibetulno Mas. Saya ngelihat Mas, 20 tahun. Ngempet Mas. Itu Dek. Iya. Sampean apa enggak perasaan? Nikah sama saya sudah 20 tahun. Cuma karet gelang tok. Gelang karet tok Mas.
Apa katanya suaminya? Dek, demi Allah. Suaminya seneng zikir. Wataknya hebat, Dek. Demi Allah, Dek. Sampeyan tak bangga no, Dek. Ada di saudara-saudara sampeyan, di teman-teman sampeyan, semuanya saya kasih tahu. Saya tidak pernah merendahkan sampeyan, Dek. Demi Allah, saya ngomong, tidak ada seorang istri seperti istri saya. Mesti tanya, kenapa? Istiqomah untuk nganggo gelang karet. Istiqomah. Tak bangga no, Dek, sampeyan. Sampeyan gak iso dibanding-banding no, disaing-saing, gak iso. Temenan, kalau ngomong, Dek, saya ngomong ke teman-teman sampeyan, keluarga semua tak kasih tahu, seorang istri tidak seperti istri saya. Kenapa, Mas? Istiqomah, gelange. Tak bangga no, Dek, sampeyan tak cerita no, Konaah itu nerimo, tidak pernah minta baju, desteri kutok bajune. Yo desteran tok, neng dindi desteran konaah. Istri saya nerimo. Jare istrine, iya Mas, konaah ya konaah, Mas. Nggih. Saya istiqomah ya istiqomah. Tapi gelange karet, Mas. Yo Dek, sabar Dek, insyaallah mari ngene Dek yo. Mas, 20 tahun Mas, sabar. Perempuan, ndak ada angin, ndak ada hujan, ngamuk. Iya Mas, sabar Mas, tapi sudah 20 tahun. Iso-iso engko tak cetetno ning raine sampean, Mas. Istri yang tidak pernah diajak majelis. Tapi kalau istri barwas, waktunya santai. Tapi kalau istri barwas, kok satu gelang karet 10 ngene. Ndak kira. Ini akhlak. Allahumma. Nggak ada yang seperti cerita tadi tak cetet ora ini sampean gak ono. Nggak ada. Pasti alhamdulillah Mas, walaupun 20 tahun Mas, karet ini ya Allah yang menjadikan tanda kita Mas, bahwa kita ini selalu mencintai dunia akhirat. Walaupun seperti ini Mas, ini bukti Mas. Ini tanda. Ini tanda. Ini bukti Mas. Bukti besok bahwa kita adalah seseorang insan yang pernah bertemu dan saling mencintai. Barwas. Tapi lah yang lain Bu ngamuk. Makanya yang nomor 2, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, beliau mengatakan sesungguhnya zikir datang Allah, sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad, yuraqiqut tiba, dapat melembutkan daripada watak-watak yang jelek. Allahumma. Masya Allah, hebat Pak. Makanya kalau kali sampean setuju harus zikir, sholawat. Sholawat nih Pak, kunci terakhir kita Pak. Apa yang kita harapkan? Yang kita andalkan apa? Nggak ada Pak. Sholawat, wasilah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus Pak, kita harus punya wasilah, punya perantara. Nabi Musa aja ada perantaranya. Sama tahu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu di Al-Quran diceritakan ketika dikejar oleh raja yang bengis, raja yang kurang ajar, yang bernama raja siapa? Fir'aun. Ketika lari dikejar sama bala tentara Fir'aun, lari di depan laut, apa kata Musa alaihissalam? Ya Allah, bagaimana ya Allah? Depan laut Gusti, kalau kita terjun mati, belakang Raja Fir'aun dan tentaranya, gimana ya Allah? Allah mengatakan, Musa, kau punya tongkat? Iya, ketuk tongkatmu, pukulkan tongkatmu. Dipukulkan, bismillah, berat 1 kali, tidak ada hasil. Ketuk lagi, buak sampai 10 kali. Ngomong, ya Allah, gak ada hasil Gusti.
Perma sih. Wah, ini belakang sudah makin dekat Fir'aun dan bala tentaranya. Apa kata Allah? Musa, ketika kau ketuk, baca sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Siap, langsung diketuk. Allahumma sholli ala. Musa ketuk sholawat, diketuk Allahumma sholli ala Muhammad, langsung apa? Laut terbelah jadi dua. Lewat Musa, lewat Pak. Setelah lewat sampai tepi diambil. Itu tongkat, ambil Musa, diambil sama Nabi Musa. Ketika itu bala tentara dan Fir'aun hancur Pak. Kenapa Nabi Musa bisa membelah lautan? Sebab beliau mengetuk daripada tongkatnya, sebab wasilah bersolawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah, Nabi Ibrahim alaihi salam ketika hendak dibakar oleh Raja Namrud. Raja siapa? Namrud. Bakar. Ditanya sama orang-orang. Oh, Nabi Ibrahim gimana? Dingin jadi Nabi Ibrahim. Ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kata Allah, hei api, kamu jadi dingin sekarang. Jadi dingin. Ditanya ketika itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam pertama dimasukkan, beliau panasan. Kok panas ya Allah? Jadi Gusti Allah, sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Baru sholawat, Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi dingin. Dingin Bu, Pak, celap. Ini Raja Namrud dan bala tentara Bu. Ibrahim kok malah santai-santai, malah kedinginan. Makanya sampean kalau kepengen apapun jadi dingin, sampean harus apa? Kirim Fatihah sama Nabi Ibrahim. Ada kopi baru disuntek panas, seret. Al-Fatihah Ibrahim, langsung minum, insya Allah dingin. Insya Allah. Ya iya, sampean belum nyoba. Insya Allah. Ya tempe, lele baru ngentas, ya baru diambil dari penggorengan, langsung sikat Al-Fatihah Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah. Insya Allah. Memble sampean. Sallallahu Muhammad. Dua. Yang terakhir kata beliau, zikir dekat Allah, sholawat dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Satu, bisa merubah akhlak. Dua, merubah watak. Yang ketiga, wa yuslihul hal. Zikir kepada Allah, sholawat kepada Nabi Muhammad dapat merubah keadaan kita bersama, keadaan yang akan diberikan oleh Allah, keadaan yang terbaik. Allahumma barokah zikir. Beb, kepengen anak terbaik, zikir. Beb, kepengen suami terbaik, sholawat. Terbaik, sama rumah tangga pengen baik, sakinah, mawaddah, warahmah, sampeyan perbanyak zikir dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Sallallahu Muhammad. Anak terbaik, perbanyak zikir dan majlis. Istri terbaik, perbanyak zikir dan majlis. Suami pengen baik, perbanyak zikir dan majlis. Rezeki terbaik, sholawat dan majlis. Pekerjaan terbaik, sholawat, zikir dan majlis. Semua kalau sampean lakukan, janji Said Muhammad bin Adawi Al-Maliki, sampean akan diberikan keadaan terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma beb, suami saya beb kurang anu zikir ono. Jaan belikan tasbih. Ayo Mas, duduk. Afdhalu dzikri illallah, la illallah, la illallah. Gitu Ci. Istri beb kurang baik, cerewet beb, jangan zikir. Afdhalu dzikri illallah, la illallah, la illallah. Los. Iya. Oh, enggak mau beb, jangan majlis, sholawat. Ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana, ya Hanana. Oh iya. Ya Hanana, ya Hanana. Ngene tok. Min Allah, oh Allah, gak apa-apa. Zikir saenake sampeyan, zikir sendiri boleh, berjamaah boleh, sholawat seperti ini boleh. Manfaat besar. Sampean bisa merasakan itu nanti sampeyan kalau sudah sholawatan, majlisan, bukan setahun,
minimal 3 tahun, 4 tahun, sama akan merasakan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dijadikan hamba-hamba yang cinta dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, cinta datang Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholawat kepada Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.